Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Oktaviana Sebololan, NIM 141-19005, semester 4, program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Mista, SPD MSI. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme mikroorganisme 1. Yang pertama, pendahuluan. Semua organisme, termasuk mikroorganisme, harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-sel agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk yang pertama, mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. Yang kedua, mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Dan yang kelima, pergerakan seluler. Mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof. Sebaliknya, heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Yang berikut pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel, reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi, dan prekursor untuk sintesis metabolit sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Menurut Hope tahun 2005 menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Anabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksikan reaksi yang terlibat dari sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat anorganik, dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Yang berikut, peran enzim dalam proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah
dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi enzim tidak akan rusak atau bereaksi dengan menghasilkan produk baru. Yang berikut klasifikasi enzim. Menurut Hoek tahun 2005 menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilase. Namun, enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Ada 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase, yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat liase, yang kelima isomerase, yang keenam ligase. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonveksi molekul pada awal reaksi dalam bentuk pemeliharaan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Temperatur laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak jika temperatur terlalu tinggi. Yang berikut pH atau derajat kesamaan. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tidak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik sehingga aktivitas enzim menurun. Yang berikut konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau kondisi jenuh sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang berikut inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kooperatif dan non-kooperatif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kooperatif. Yang berikut prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hoek tahun 2005, dia menyatakan bahwa sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyaring energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen.
pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dengan energi, dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik. Sekian dan terima kasih.